Baik, suara saya terdengar jelas? Oh, cek, cek. Jelas, oke. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia kepada kita semua. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 9 dari kelas D. Waktu dan Zoom saya berikan kepada kelompok 9. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Kami dari kelompok 9D akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pertama-tama perkenalkan, saya Valen Yulanda dengan NIM digit belakang terakhir 141. Saya Salsa Beresa Rahma dengan NIM terakhir 140. Saya Rosvalia Anggita Putrianta dengan digit terakhir NIM 131. Saya Tisa Meladarto dengan 3 digit terakhir 134. Pendahuluan. Istilah pada awalnya berkembang dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn. Dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, paradigma adalah asumsi-asumsi besar dan teoritis yang umum merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam masalah yang populer, istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, tolak ukur, parameter, kerangka pikir, dan bertindak, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dari suatu atau bidang pembangunan. Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka atau pola acuan berpikir, jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Di antaranya Pancasila sebagai paradigma pembangunan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, kehidupan antarumat beragama, dan pengembangan iptek. Paradigma sebagai pembangunan. Hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan Polek, Sosbud, Hankam. Pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap atau utuh, meliputi seluruh unsur hakikat manusia, monopluralis, dalam membangun martabat manusia. Indonesia melakukan perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, bermartabat, kemanusiaan yang menghargai HAM, yang demokratis, bermoral religius, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan beradab.
Pada hakikatnya, gerakan reformasi bertujuan mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia. Proses reformasi, walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus memiliki platform dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila karena nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung Pancasila sekaligus sebagai subjek pendukung negara. Nilai-nilai dasar Pancasila dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Nilai-nilai dasar Pancasila dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain: A. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. B. Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. C. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Berdasarkan itu, pembangunan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia seluruh kehidupan. Pembangunan dalam tulisan ini antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, bidang kehidupan umat beragama, dan paradigma sebagai pembangunan politik. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu dikonstruksi ke dalam perwujudan masyarakat warga atau civil society yang mencakup masyarakat tradisional, masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah A. Nilai toleransi, B. Nilai transparansi hukum dan kelembagaan, C. Nilai kejujuran dan komitmen tindakan sesuai dengan kata, D. Bermoral berdasarkan konsensus. Fukuyama dalam Sunario 2002. Dalam sistem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Berdasarkan semangat dari UUD 1945, esensi yaitu A. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. B. Kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan UUD 1945. C. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. D. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh MPR, DPR, Presiden, baik sendiri maupun bersama-sama lembaga lain harus sesuai dan berlandaskan UUD 1945. Selanjutnya, paradigma pembangunan politik. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut apabila dikembalikan pada nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila, maka kedaulatan tertinggi negara di tangan rakyat. Rakyat adalah asal mula kekuasaan negara, sehingga paradigma ini harus merupakan dasar pijakan dalam reformasi. Reformasi kehidupan politik juga dilakukan dengan meletakkan cita-cita kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam kesatuan waktu, yaitu nilai masa lalu, masa kini, dan kehidupan masa yang akan datang.
Atas dasar inilah pertimbangan realistik sebagai unsur yang sangat penting yaitu dinamika kehidupan masyarakat, aspirasi serta tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang untuk menjamin tumbuh berkembangnya demokrasi di Indonesia. Faktor penting demokrasi dalam suatu negara adalah partisipasi dari seluruh warganya. Dengan sendirinya, kesemuanya harus diletakkan dalam kerangka nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat sebagai filsafat hidupnya, yaitu nilai Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi yang berdasarkan pada moralitas dan humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi, maupun makhluk Tuhan. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu tanpa perhatian pada individu lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah kooperasi. Ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program konkret pengadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dalam kenyataannya, sektor ekonomi yang mampu bertahan pada masa krisis dewasa ini adalah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasis pada usaha rakyat. Oleh karena itu, subsidi yang luar biasa banyaknya pada kebijaksanaan masa Orde Baru hanya dinikmati oleh sebagai kecil orang, yaitu kelompok konglomerat, sedangkan bila mana mengalami kebangkrutan, seperti saat ini rakyatlah yang banyak dirugikan. Oleh karena itu, rekapitalisasi pengusaha pada masa krisis dewasa ini sama halnya dengan rakyat banyak membantu pengusaha yang sedang terpuruk. Selanjutnya, paradigma pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya menghasilkan manusia-manusia beradab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis, jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Hak budaya community dapat sebagai perantara atau penghubung atau penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Paradigma ini dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah. A. Sila pertama menunjukkan tidak satu pun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kebangsaan, kedaerahan maupun golongannya. C. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. D. Sila keempat merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. E. Sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, paradigma pembangunan Hankam. Sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata. Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga, negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan dan HANKAM diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagai tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang berikutnya paradigma Pancasila pembangunan bidang hukum. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu A. Adanya pelindungan terhadap HAM, adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar. C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Sesuai dengan UUD 1945 yang di dalamnya terhadap rumusan Pancasila, pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 atau merupakan bagian dari hukum positif. Namun karena kedudukannya lebih tinggi, pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh MPR atau MPRS nomor 20 1966. Adapun ketentuan pasal 37 UUD 1945, MPR hanya berwenang mengubah pasal-pasal UUD 1945, hukum tertulis seperti UUD termasuk perubahannya. Demikian juga UU dan peraturan perundang-undangan lainnya harus mengacu pada dasar negara atau sila-sila Pancasila dasar negara. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum atau baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif atau untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Yang selanjutnya, paradigma Pancasila pembangunan umat beragama. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah dan santun. Bahkan predikat ini menjadi cermin kepribadian bangsa kita di mata dunia internasional. Indonesia adalah negara yang majemuk, bineka, dan plural. Indonesia terdiri dari beberapa suku, etnis, bahasa, dan agama. Namun terjalin kerja bersama guna meraih dan mengusik kemerdekaan Republik Indonesia kita. Paradigma toleransi antar umat beragama, guna terciptanya kerukunan umat beragama, perspektif piagam dunia pada intinya adalah sebagai berikut. A. Sesama umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku, merupakan satu komunitas atau umatan wahidah. B. Hubungan antar sesama anggota komunitas Islam dan antar komunitas Islam dan komunitas lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip 1. Bertangga yang baik, 2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, 3. Membela mereka yang teraniaya, 4. Saling menasihati, dan 5. Menghormati kebebasan beragama. 8 prinsip tersebut mengisyaratkan A. Persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama. B. Pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Dalam analisis dan interpretasi sosiologi dari agama atau Ronald Robertson, misalnya mengatakan bahwa hubungan agama dan politik muncul sebagai masalah hanya pada bangsa-bangsa yang memiliki heterogenitas di bidang agama. Homogenitas agama dianggap penting untuk stabilitas politik karena pertikaian akan muncul jika kepercayaan yang berlawanan masuk ke arena politik. Meskipun Indonesia majemuk, telah ada upaya membangun kerukunan antar masyarakat, seperti lembaga-lembaga sosial, budaya seperti Pela, Malapus, Rumah Bentang, dan Marga. Untuk memperkuat kerukunan di masa depan, perlu dialog horizontal dan vertikal yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang berdasarkan kehidupan negara pada nilai-nilai ketuhanan.
Yang selanjutnya ada pembangunan INTEX. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau INTEX pada dasarnya adalah hasil kreativitas rohani manusia yang melibatkan aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal berkaitan dengan intelektualitas, rasa berkaitan dengan bidang estetis, dan kehendak berkaitan dengan bidang moral atau etika. Tujuan utama INTEX adalah untuk kesejahteraan umat manusia, sehingga INTEX tidak bersifat bebas nilai melainkan terkait oleh nilai. Pengembangan INTEX harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengkomplementasikan ilmu pengetahuan dengan menciptakan keseimbangan antara rasional dan irasional, serta antara akal, rasa, dan kehendak. Sila ini mendorong INTEX untuk tidak hanya mempertimbangkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan apa itu bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moral bahwa pengembangan INTEX harusnya bersifat beradab. INTEX dianggap sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Sila Persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila lainnya. Pengembangan INTEX diharapkan dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan INTEX secara demokratis. Setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan INTEX, namun juga harus menghormati kebebasan orang lain dan terbuka terhadap kritik dan pembandingan dengan penemuan ilmuwan lainnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengkomplementasikan bahwa pengembangan INTEX harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, baik dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dengan manusia lainnya, dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta dengan alam lingkungannya. Kesimpulan, paradigma Pancasila mencakup sumber nilai, tolak ukur, parameter, dan kerangka pikir dalam pengembangan bidang pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik memacu pada nilai-nilai Pancasila dalam politik negara, seperti kerakyatan, moralitas, dan keadilan. Paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi menentukan sistem ekonomi yang berakar pada moralitas dan humanitas, menghindari persaingan bebas monopoli. Pembangunan sosial budaya, perkembangan Pancasila bertujuan meningkatkan harta dan martabat manusia, serta rasa persatuan sebagai bangsa. Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya nasional berdasarkan pada falsafah bangsa Indonesia dan Pancasila. Paradigma Pancasila dan pembangunan hukum menekankan bahwa hukum dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi dasar nilai fundamental bagi Indonesia dalam hidup beragama secara damai. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau INTEX harus berdasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan, serta moralitas para ilmuwan untuk memiliki sikap profesional dan seimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya. Baik, terima kasih kepada kelompok 9 dari kelas D yang sudah memaparkan materinya. Baik, untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mungkin tadi masih kurang paham dengan penjelasan dari kelompok 9 bisa bertanya kepada kelompok 9 dengan cara raise hand terlebih dahulu dan meng-unmute mic-nya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya.
Baik, saya tunggu sampai pukul 11.00. Jika tidak ada yang bertanya, maka langsung kita tutup pertemuan pada hari ini. Monggo teman-teman yang mungkin masih belum paham bisa bertanya kepada kelompok penyaji. Oke, baik, karena mungkin teman-teman sudah paham apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji dan tidak ada yang bertanya, maka kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 9 dari kelas D yang sudah memaparkan materinya dan juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam pertemuan pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.